Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Dan jangan lupa subscribe ya guys, agar channel ini terus berkembang di dunia YouTube guys. Assalamualaikum saudaraku, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat ya dan selalu dalam keberkahan. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman saudaraku tentang pupuk semprot yang digunakan lewat daun tentunya ya. Yang kemarin kan lewat perakaran tentang pupuk makro NPK itu, konsor pada perakaran, dan sekarang itu pupuk apa yang bagus untuk fase vegetatif, generatif, dan sampai pembuahan. Itu pupuk apa saja yang bisa digunakan dan takarannya yang pas itu bagaimana. Nah, ini sudah saya siapkan ini pupuknya. Nah, pupuk itu cuma contoh saja yang digunakan ya, karena pupuknya itu sangat banyak sekali. Yang pasti itu yang perlu diketahui adalah kandungannya. Dan kalau saudaraku bertanya, bagaimana Mbah saya mendapatkan pupuk-pupuknya ini? Jangan khawatir saudaraku. Di deskripsi sudah saya siapkan link pembeliannya di toko online Mulia Tani Indonesia. Kalian tinggal klik linknya saja, nanti bakal ke tokonya, tinggal pesan saja. Insya Allah komplit semuanya ada. Oke, langsung saja saudaraku ya. Saya kasih tahu. Oke saudaraku, langsung saja ya. Ini saya gunakan pupuk Gandasil D dan ini ada Gandasil B. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Nah, ini dimaklumi saudaraku ya, itu ada orang yang dagdog itu, ada orang yang perbaiki rumah, dimaklumi saja. Semoga kalian paham ya ini ya. Oke, mengapa saya gunakan pupuk ini, Gandasil yang D ini? Tentunya saudaraku tidak harus menggunakan ini kalau nggak ada. Semisal ini buat contoh saja di fase vegetatif. Kalau misalkan ada yang lain, gunakan yang lain juga nggak masalah. Yang penting itu kandungannya saudaraku. Kalau pupuk ini ya sudah terkenal lah pupuk ini. Setiap petani pasti tahu, Gandasil D itu pasti tahu ya. Saya pilih pupuk ini di fase vegetatif itu karena kandungan nitrogennya ini lebih tinggi 20% daripada fosfor sama kalium. Ini 20% nitrogen, fosfornya 15, kaliumnya juga 15. Jadi bagus sekali di fase vegetatif. Di fase vegetatif itu carilah pupuk yang kandungan nitrogennya itu tinggi daripada unsur fosfor sama kalium. Karena unsur fosfor ini di fase pembungaan dan kalium ini di fase pembuahan. Oke, sampai sini paham saudaraku ya. Jadi kalian cari di tempat kalian itu yang pasti yang adanya itu nitrogen yang tinggi. Oke, di fase vegetatif ya. Dan pupuk Gandasil ini sudah komplit. Ini ada pupuk makronya, ibaratnya pupuk makro itu nasi, dan ini ada pupuk mikronya, ini komplit sekali, dan ibaratnya itu adalah vitamin. Kebutuhannya pupuk mikro itu ya sedikit, tapi harus ada. Kalau yang wajib ada itu adalah pupuk makronya, karena ini adalah ibarat nasi ya. Oke, sampai sini paham saudaraku ya. Nah, cara pengaplikasiannya ya, kita lihat di kemasan gini saja saudaraku, sesuaikan penggunaannya itu di kemasan ini. Jadi kalian biar tidak bingung. Kalau biasanya itu saya itu 2 sendok makan per tangki 15 liter itu saya kasih 2 sendok makan. Oke, yang vegetatif ini sudah paham saudaraku ya, sudah paham. Sekarang ganti yang ini. Nah, kenapa ini ada 2 Gandasil, yang satu D, yang satu B? Ya, ini untuk fase vegetatif dan yang ini untuk fase generatif, pembungaan dan pembuahan. Oke, warnanya itu beda ya. Kenapa saya menggunakan pupuk ini? Ini sebagai contoh saja, karena pupuk ini ya seperti tadi komplit, ada makro dan juga ada mikronya. Nah, inilah saudaraku, kenapa harus diganti pupuk ini di fase pembuahan atau pembungaan. Jadi unsur nitrogen ini lebih rendah daripada unsur fosfor sama kalium. Nah, ini kalian bisa lihat 6% nitrogen, fosfor 20%, kaliumnya 30%. Jadinya pupuk ini sangat bagus sekali digunakan. Unsur N ini kan numbuhin ya. Jadi tanaman kalau disemprot ini dia akan fokus berbunga dan berbuah. Apa kalau disemprot ini tidak bisa Mbah? Ya bisa, tetap bisa. Tapi alangkah bagusnya jika di fase pembungaan atau pembuahan itu unsur P dan K itu lebih tinggi daripada unsur nitrogen. Oke, sampai sini paham saudaraku ya. Cara pengaplikasiannya juga sama. Kalau saya sendiri ini 2 sendok per tangki ya, 2 sendok per tangki 15 liter itu. Kalau di tempat kalian nggak ada pupuk Gandasil yang B ini, yang pasti kalian cari pupuk untuk semprot itu yang kandungannya ini nitrogennya lebih rendah daripada unsur P dan unsur K.
Oke, sampai sini paham saudaraku ya. Ya, seperti contohnya seperti ini saudaraku ini. Nah, ini adalah pupuk. Kalau ini kan pupuk cair ini ya. Contohnya seperti ini. Semisal tidak ada ini, tidak ada pupuk ini ya, tidak ada pupuk yang seperti ini. Ini kan modelnya kan cair ini. Nah, ini adalah bio NPK dan kalian bisa lihat ini kandungannya. Nah, kandungan unsur hara makro. Nah, ini juga ada mikronya dan juga ada zat pengatur tumbuhnya. Ini ZPT Giberlin ini untuk mempercepat pertumbuhan juga ada ini. Ini juga komplit dan ini kalian bisa lihat pupuk makro, nitrogennya itu 14, fosfornya 15, kaliumnya 20. Jadi ini juga bagus sekali di fase pembungaan dan pembuahan. Karena unsur nitrogen itu lebih rendah daripada unsur fosfor dan kalium. Ini kaliumnya kan 20. Nah, sama halnya dengan yang ini. Sama halnya dengan yang ini. Yang ini pun kaliumnya lebih tinggi daripada unsur P sama N. Oke saudaraku ya, sampai sini paham ya. Semisal nggak ada ini, kalian bisa gunakan ini. Jadi pokoknya itu carilah pupuk yang kandungannya itu sesuai dengan pertumbuhan tanaman kita. Kalau fase vegetatif masih mau baru tumbuh ya gunakan yang ini. Di usia 10 hari setelah tanam. Nah, nanti kita tambahkan lagi di saat muncul bunga ganti yang ini. Aplikasian itu setiap seminggu sekali untuk pupuknya. Oke, sampai sini paham saudaraku ya. Oke, ini kalau kalian sudah paham ini cuma contoh saja. Nah, terus yang satunya ini, nah sekarang ganti yang ini saudaraku. Yang ini adalah pupuk pembuahan. Sebenarnya juga sama dengan yang ini. Hanya saja ini fokusnya itu pupuk nitrogen dan kalium. Fosfornya nggak ada. Jadi waktu buahnya itu banyak, ini ada nitrogen dan kalium. Karena ini kecil sekali nggak kelihatan ya. Nah, 3 plus 25, jadi nitrogennya itu cuma 3%, terus kaliumnya itu 25%. Jadi bagus sekali di fase pembuahan. Jadi kalau buahnya sudah pada ada semuanya itu dan di atasnya buah yang bawah itu kan ada bunga-bunga baru. Jadi bagus sekali jika diaplikasikan dengan ini. Kalaupun dicampur bagaimana Mbak? Nah, semisal ini kan kaliumnya sudah tinggi nih, sudah ada 20% ya. Ini 25%. Sebenarnya kalau dicampur juga enggak masalah saudaraku. Tapi alangkah borosnya kita. Karena apa? Di sini itu sudah ada unsur kalium yang tinggi. Jadi tidak perlu dicampur. Nah, semisal saudaraku mau menggunakan ini di fase pembuahan, itu juga bagus. Kalaupun menggunakan ini juga bagus. Jadi kita harus memahami kandungan daripada pupuk ini. Agar ya tidak salah-salah beli gitu saudaraku. Semisal pertumbuhan itu masih vegetatif, kita gunakan pupuk yang ini. Sebenarnya nggak masalah, nggak ada dampak apa-apa. Masalahnya itu kurang tepat gitu loh. Nah, semisal masih bayi kita kasih makan nasi, ya seharusnya kan pakai bubur atau pakai pisang dulu ya. Nanti nasinya baru sedikit-sedikit gitu. Kalau kita langsung bayi baru lahir langsung dikasih makan nasi kan ya nggak elok juga saudaraku ya. Oke, sampai sini paham saudaraku ya. Jadi untuk pupuknya itu sendiri mereknya apa saja nggak masalah saudaraku. Yang pasti itu kandungannya ini. Ya, kandungannya di fase vegetatif unsur N lebih tinggi dan unsur P sama kalium. Kalau di fase generatif unsur N lebih rendah, fosfor dan kalium lebih tinggi. Oke, sampai sini semoga saudaraku paham. Terus yang ini Mbak. Nah, yang ini adalah pupuk yang kandungannya itu hanya 2. Nah, semisal di tempat saudaraku itu nggak ada pupuk SP36, kalian bisa menggunakan pupuk ini. Nah, ini di fase pembungaan juga bagus saudaraku, karena juga unsur nitrogennya itu lebih rendah daripada unsur fosfat. Jadi ini dikhususkan di fase pembungaan untuk merangsang bunga-bunga baru, untuk pembentukan biji, memperbanyak akar, itu pupuk fosfat ini. Makanya di fase pembungaan itu tingkatan pupuk ini. Jadi bagus sekali ini. Kalaupun disemprot di fase vegetatif, ya nggak masalah juga, sebenarnya nggak masalah juga. Tapi kurang tepatnya itu karena di fase vegetatif itu kita perlu meningkatkan pupuk nitrogennya. Kalau dicampur NPK ini bisa untuk semprot dan juga kocor. Nah, kalau khusus NPK ini untuk kocor saja, tidak untuk semprot. Nah, ini saudaraku, semisal begini ya, kita mau kocor, ini mau kocor loh, bukan mau semprot. Nah, ini nitrogennya kan 16 ya. Kalau ini pupuk mikro ini. Nah, ini kan ini pupuk makro, yang ini mikro ini. Ini ada pupuk makronya juga.
Nah, kita ambil contoh yang ini 16 ya. Kalau kita tambahkan pupuk ini kan kandungan fosfornya kan tinggi. Otomatis ini sangat bagus sekali di fase pembungaan atau di fase generatif untuk meningkatkan unsur fosfornya di sini. Nah, ini kan 16 sama ya, nitrogen 16, fosfor 16 kali 16. Jadi kalau kita tambahkan pupuk fosfor yang ini, nanti unsur kandungan daripada fosfor ini nanti akan bertambah. Jadi begitu caranya saudaraku. Ini gandengannya ini, kalaupun ini tidak ada ya, kalaupun nggak di tempat kalian nggak ada SP36, kalian bisa menggunakan ini. Untuk semprot dan kocor bisa, tapi kalau ini, nah ini khusus untuk kocor. Oke, sampai sini paham saudaraku ya. Untuk pupuknya ini, oke, ini kandungannya cuma 2 saja ini. Penggunaannya itu biasanya kalau saya itu 3 sendok makan per tangki. Kalaupun lebih juga nggak masalah ini, asal tidak 1 kilo ini jadi 1 tangki ya. Yang pasti takarannya itu sendok makan. Pakai 2-3 sendok makan per tangki sudah cukup. Di fase pembungaan semprot ini juga bagus saudaraku, ataupun dikocor. Oke, terus yang ini ada lagi nih pupuk MKP, monokalium fosfat. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, fosfatnya itu 52%, kaliumnya 34%, nitrogennya tidak ada. Nah, jadi ini sangat bagus sekali di fase pembuahan dan pembungaan. Kalian bisa lihat ini tidak ada unsur nitrogennya. Kalaupun ini misalkan ya, kita gunakan pupuk ini kan fosfornya kan sudah tinggi. Ini 60% ya, 60% fosfornya 60%. Ini 52%. Jadi pupuk ini tidak perlu ditambahkan pupuk yang ini saudaraku. Tidak perlu ditambahkan pupuk ini karena unsur nitrogennya itu sudah tinggi. Unsur fosfatnya sudah tinggi ini. Jadi kalian tidak perlu menambahkan ini gunakan tunggal saja nggak masalah. Kalaupun kalian tambahkan juga nggak masalah, unsur fosfatnya ini akan lebih tinggi lagi. Nah, karena ini sangat bagus sekali di fase pembungaan dan juga pembuahan untuk merangsang bunga-bunga baru bermunculan. Kalau diaplikasikan dengan pestisida, semisal fungisida, bisa ini. Kalaupun fungisida dicampur dengan ini MKP ini, itu akan memperkuat kinerja daripada pestisida tersebut. Ini kalian bisa baca di sini keterangannya, ini ada ini. Nah, jadi tidak masalah kalau pupuk ini sendiri. Ini aplikasinya bagaimana, Mbah? Ini bisa dikocor dan juga bisa disemprot. Jadi terserah kalian. Ini mau disemprot kah, mau dikocor kah, bisa. Yang penting tidak yang ini, karena ini bentuknya itu nitrat, ibaratnya itu sudah jadi nasi. Kalau ini masih dalam proses, ini masih beras, jadi harus diproses oleh tanah dulu, baru diserap oleh tanaman. Kalau ini sekali diaplikasi langsung bisa diserap oleh tanaman. Oke saudaraku, sampai sini paham ya? Jadi kita kalau mau beli pupuk itu ya kita harus tahu pupuk apa yang kita aplikasikan atau kita berikan. Terutama itu fasenya kita lihat fase vegetatif atau generatif. Fase vegetatif itu sekiranya itu usia 0 sampai sebulan saudaraku. Itu fase vegetatif, dan sebulan dan seterusnya itu masuk generatif ya. Oke. Nah, setelah itu ada pupuk satu lagi ini. Jangan sampai ketinggalan biar saudaraku paham. Nah, ini ada pupuk AM Power. AM Power ini adalah pupuk lah. Ini kelihatan saudaraku ini unsurnya. Ini nitrogennya sangat rendah sekali. Yang ada di sini adalah pupuk mikro dan juga pupuk mikroba kontaminan. Jadi mikrobanya itu kalau di kontaminan itu maksudnya kalau diaplikasikan ke tanah, bakteri itu atau mikrobanya itu akan mengurai sisa-sisa pupuk yang tidak bisa diserap tanaman, akhirnya bisa. Dan pupuk ini kalau disemprot di fase vegetatif sampai pembuahan itu juga bisa. Oke, karena ini adalah nutrisi tanaman dan tanah. Kalau sebelum tanam kita semprot tanahnya dengan ini dulu juga nggak masalah. Selain memberikan nutrisi, itu juga akan mengurai sisa-sisa pupuk yang tidak bisa diserap oleh tanaman. Oke saudaraku, penggunaannya ya kalian sesuaikan saja. Di sini sudah ada cara penggunaannya. Kalau saya sampaikan rinci, ini nanti bakalan kepanjangan durasinya. Oke, yang pasti itu kalian paham gitu saudaraku ya, tentang urut-urutannya kita mupuk itu bagaimana gitu ya. Kalau nanti kita salah itu bakal mubazir saudaraku. Masalahnya itu di fase vegetatif kita semprot dengan fase generatif, jadinya kan tidak pas gitu loh.
Kalau ini kita semprotkan di fase vegetatif, ya sebenarnya ya bisa juga nggak masalah. Tapi ini manfaatnya kan untuk pembuahan. Jadinya itu ya seakan-akan itu ya kurang pas gitu saudara-saudaraku. Jadinya pokoknya itu kalian harus tahu ini urutannya. Saya ulangi lagi biar lebih jelas sedikit saudara-saudaraku ya. Di fase vegetatif carilah pupuk yang nitrogennya itu lebih tinggi daripada fosfor dan kalium. Contohnya ya seperti ini, Gandasil yang ini unsur nitrogennya lebih rendah daripada unsur P sama K. Contohnya seperti ini juga ini. Jadi kita harus tepat untuk pengaplikasiannya. Oke, semoga saudaraku paham sampai di sini saudaraku ya. Semoga kalian paham. Jangan lupa di subscribe kalau suka, kalau nggak suka ya dilewati saja, jangan ditonton. Karena semua ini hanyalah pengalaman pribadi saya sendiri, yang mana sudah saya praktekkan berulang kali di tanaman cabai. Dan semua pupuk ini bisa digunakan di semua tanaman, khususnya untuk buah itu malah lebih bagus ya. Oke saudaraku, sampai di sini. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam keberkahan. Salam dari Mbah No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.